Salam persekutuan persaudaraan. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita yang diberkati pelihara oleh Tuhan. Tentunya saya meyakini semua kita dalam keadaan sehat baik, sebab kita percaya bahwa hidup kita hidup oleh karena anugerah dalam kebaikan Tuhan, di mana Tuhan buktikan kebaikannya kepada kita dengan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Sebab itu saudara, atas semua kebaikan Tuhan, campur tangan dan pertolongan Tuhan yang telah dikerja nyatakan atas kehidupan kita, yang membuktikan bahwa kita hidup hanya oleh karena anugerah dalam kebaikan Allah atas hidup kita, maka yang dapat kita berikan, walaupun itu tidak sampai pada puncak, tidak sampai kepada kecukupannya untuk membalas kebaikan Tuhan, tetapi biarlah segala puji, hormat, syukur, segala pengagungan, segala yang terbaik hanya kita peruntukkan kepada Dia. Kita hendaklah semakin mendekatkan diri dengan Dia, Allah yang baik, mendekatkan diri sedekat-dekat mungkin, bahkan sampai satu ketika kita menyatukan hidup kita dengan Dia sebagai kepala, dan kita adalah tubuhnya, bagaikan pokok dan carang pun yang menyatu, saudara. Haleluya. Mengapa demikian? Sebab Tuhan itu baik dan kebaikannya sudah dibuktikan kepada kita sampai hari ini. Satu-satunya Dia adalah Kristus, kepala gereja yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, setiap kita kehidupan manusia tidak pernah lepas dari beban, pergumulan hidup, cobaan dalam hidup. Banyak persoalan yang sering kali kita hadapi yang bisa membuat kita menjadi kehilangan keyakinan, kehilangan kepercayaan kepada Allah. Saudara, sebab manusia di bumi ini penuh dengan masalah, bahkan makin hari masalah itu semakin kompleks, saudara. Belum selesai satu datang, belum selesai yang satu pun datang, bagaikan gelombang silih berganti. Mungkin saja saat ini juga kita sedang diperhadapkan dengan satu pergumulan hidup yang berat. Bahkan sampai mungkin saja kita bisa berkata, kita bisa omong tentang Allah. Di mana Engkau? Apakah Engkau ada? Mengapa Engkau tidak melihat, tidak memperhatikan hidupku? Apakah saya ini tidak perlu ditolong oleh Engkau, Tuhan? Itu semua bisa terjadi, saudara. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi, masalah bisa membuat itu semua terjadi. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan, tidak perlu kita ragu, sebab sampai saat ini Tuhan ada dan Tuhan mau menolong hidup kita. Puji Tuhan. Saya memberi tema pada kesempatan ini, itulah pertolongan Tuhan, yang terkutip di dalam suratan Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai 6. Hendaklah kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Apakah sudah percaya Tuhan itu adalah penolongmu, saudara? Apakah kita percaya benar-benar bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong dalam hidup kita? Mungkin kita mendapat pertolongan dari si A, mungkin dari si B, mungkin dari keluarga, orang tua, teman, kerabat, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi pertolongan yang diberikan oleh manusia di bumi ini itu sifatnya sementara. Bahkan kadangkala pertolongan itu ada motivasi di dalamnya, saudara. Ada maksud-maksud tertentu di dalamnya. Tetapi kalau Tuhan menolong kita, Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang mempedulikan, yang memperhatikan hidup kita. Dan perlu kita tahu, pertolongan Tuhan itu tanpa imbalan, tanpa pamrih, saudara. Puji Tuhan. Baik, saudara, saya akan kembali kepada bagian ini untuk sedikit menekankan dan menjelaskannya agar kita makin yakin bahwa Tuhan tak pernah berubah. Tuhan yang dulu, Tuhan sekarang, dan Tuhan yang kemudian adalah Tuhan yang tak pernah berubah pertolongannya atas kehidupan kita, asalkan kita
percaya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perkataan ini bukan saja baru muncul di surat Ibrani ini, saudara, tetapi perkataan ini sudah ada sejak Yosua pasal awal-awal, di mana Tuhan meneguhkan Yosua dengan menjanjikan bahwa Tuhan tidak membiarkan dan Tuhan tidak meninggalkannya. Kapan? Saat Yosua ditugaskan sebagai seorang muda belia yang masih membutuhkan begitu banyak pengalaman-pengalaman dalam pengikutan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sudah mengangkat dia menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Saudara, ini kehidupan muda menjadi seorang pemimpin. Itu sebabnya Tuhan teguhkan, aku tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan engkau sebagaimana aku menyertai Musa. Demikian juga aku menyertai engkau. Saudara, kalau Tuhan tidak membiarkan, kalau Tuhan tidak meninggalkan, berarti yang paling penting di sini yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan menyertai hidup kita sebagaimana Tuhan menyertai Yosua bahkan Musa, saudara. Saya sangat yakin Tuhan tetap menyertai hidup kita sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang mau menyertai hidup umat ketebusan, umat ciptaannya. Puji Tuhan, haleluya. Kalau Tuhan sertai kita, berarti saya meyakini setiap saat kita ada di hati Tuhan. Kalau Tuhan sertai kita, berarti saya meyakini setiap waktu kita ada di benaknya Tuhan. Bahkan tempo-tempo mungkin kita ada dalam gambaran pada genggamannya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, berarti di segala posisi, di segala tempat, dimanapun kita pergi dan berada, setiap lini hidup kita, di situ juga Tuhan ada. Saat kita bahagia, Tuhan ada. Saat kita duka, Tuhan ada. Saat kita sukacita, Tuhan ada. Saat kita dalam keadaan tekanan, Tuhan ada. Saat kita dalam keadaan apa saja, Tuhan itu ada. Karena Dia tidak membiarkan, tidak meninggalkan, tetapi Dia tetap menyertai kehidupan kita. Satu contoh, saudara, di mana kurang lebih 400 tahun bangsa Israel dalam satu tekanan penindasan oleh karena di mana pada saat itu Raja Firaun sangat menindas bangsa Israel dengan kerja paksa. Dan pada akhirnya Israel harus berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan mengingat kepada janjinya yang telah diucapkan kepada leluhurnya Israel. Sehingga cerita Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Lanjut lagi singkat ceritanya, Firaun sudah mengiyakan, Firaun sudah membebaskan bangsa Israel. Pada saat itu mereka keluar dengan persetujuan Firaun, dibawa kepemimpinan Musa sebagai utusan Tuhan. Oke, mereka berangkat keluar. Belum jauh kemudian daripada itu, Firaun berubah pikiran. Firaun merasa kehilangan budak-budak sekian banyak. Kurang lebih 2 juta jiwa bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir itu. Firaun merasa benar-benar kehilangan budak untuk dipekerjakan untuk membangun Pitom dan Ramses pada saat itu, saudara. Tetapi sudah terlepas, bangsa Israel sudah bergegas jalan keluar dan lumayan jaraknya, saudara. Tetapi belum jauh daripada itu, karena Firaun berubah pikiran. Firaun mengejar bangsa Israel dengan menggerakkan semua pasukannya dan mengejar bangsa Israel yang belum terlalu jauh dari Mesir, saudara. Sekarang Israel bagaimana keadaannya? Mereka terjepit. Di depan mereka Laut Kulsum masih akan menjadi halangan untuk mereka bisa lolos dari kejaran Firaun, saudara. Kiri kanan padang gurun, mungkin saja bisa ada gunung-gunungnya dan lain sebagainya. Mau kemana? Mereka berjalan kaki. Firaun menggunakan alat, itulah kuda keretanya, saudara. Yang tentunya mereka kehilangan keyakinan, mereka tertekan ketakutan karena dikejar oleh Firaun. Bagaikan maut yang mengejar mereka, karena Firaun mengejar mereka untuk membunuh mereka. Terjepit, saudara. Mau kemana? Mau ke atas salah, mau ke bawah salah, mau ke kiri salah, kanan salah, depan salah, belakang, semua seakan-akan keadaan itu buntu, tertutup adanya, saudara. Tetapi satu yang perlu kita tahu,
cara Tuhan itu cara yang luar biasa, cara yang ajaib dalam menolong bangsa Israel yang sedang dalam keadaan terjepit membutuhkan pertolongan. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membuat satu tanda ajaib dengan membelah Laut Kulsum. Singkat cerita, bangsa Israel bisa lolos ke seberang dalam keadaan sehat, baik tanpa kekurangan satu apapun, tanpa ada hambatan, tanpa ada cacat, cedera, ataupun korban, saudara. Semuanya berjalan dengan baik dalam caranya Tuhan, saudara. Tetapi Firaun dan antek-anteknya, mereka tenggelam di Laut Kulsum pada saat itu. Ini cerita sejarah yang sudah terjadi. Tetapi saya juga meyakini, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berkata, kamu diam saja, saya akan bertindak untuk kamu. Saudara, masalah mungkin menjepit, masalah pribadi, masalah menikah, masalah pekerjaan di kantor, mungkin masalah butuh pekerjaan, masalah sakit, penyakit, sampai kepada dokter sudah vonis, ini stadium, ini susah, ini tidak bisa, ini sudah dilepas tangan oleh dokter, sampai kepada hal-hal yang tidak disebutkan, masalah ekonomi, masalah apa saja, saudara. Semua masalah seakan-akan mengikat, membuntuti perjalanan hidup kita ke depan. Tetapi yang kita tahu, perlu kita yakin, Tuhan pasti menolong kita sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan sanggup melakukannya karena Dia Allah, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia. Sekali-kali Dia tidak membiarkan, sekali-kali Dia tidak meninggalkan kita, tetapi Dia selalu menyertai kita karena Dia tahu kita butuh pertolongan, karena Dia tahu kita ini manusia, tidak bisa menolong diri sendiri, mungkin ditolong oleh orang lain, tetapi itu pun sebatas. Bahkan ada motivasi saya katakan tadi dari awal, saudara. Tapi Tuhan, karena Dia Allah Immanuel, Dia penolong atas hidup kita. Dia tahu kekurangan kita, Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu kita tidak punya kekuatan. Saudara, itu sebabnya Tuhan menempatkan diri untuk menolong kita dengan cara mau tetap menyertai langkah hidup kita. Jangan pernah kita ragu, saudara. Sebab itu dengan yakin, saudara, dengan percaya sungguh-sungguh kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Ketika Tuhan sudah menolong kita, di situ kita acungkan tidak cukup satu jempol, tetapi dua, bahkan lebih daripada itu. Jempol kita naikkan kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan itu terlalu sangat dan amat baik atas hidup saya. Jangan pernah saudara ragu, jangan pernah kita mengabaikan kepercayaan kita kepada Allah. Tetapi di tengah tantangan yang semakin hari semakin berat, semakin hari semakin menekan, justru di saat-saat itulah Tuhan mau melihat bukti kepercayaan kita kepada Dia. Apapun yang terjadi, Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk menolong kita ketika kita mempercayakan apa yang perlu kita percayakan kepada Tuhan, dan kita lakukan apa yang perlu kita lakukan kepada Tuhan. Maka Tuhan sampai saat ini besar kuasanya untuk melakukan tanda ajaib, mujizat bagi hidup kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, perlu dan sangat perlu untuk kita selalu menempatkan Tuhan sebagai posisi pertama dalam hidup kita. Perlu kita andalkan Dia, perlu kita menaruh harap sungguh-sungguh kepada Dia, sebab di dalam Dia satu-satunya Allah yang baik, yang sampai hari ini masih membuktikan pertolongannya bagi kita. Puji Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu kekuatan untuk mungkin saja iman kita sudah menurun, bahkan mungkin tempo-tempo iman itu sudah kandas, tidak ada lagi kemajuan iman, saudara, oleh karena persoalan masalah membuat iman itu jadi kandas. Tetapi biarlah oleh renungan kesempatan saat ini mendorong iman kita untuk tetap kembali kepada posisi semula dalam satu kehidupan iman, atau iman yang hidup hanya kepada Allah yang hidup di dalam firman-Nya yang hidup. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.